Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deata Nazwa Putri Nopriadi dengan NPM 24010021. Di sini saya akan melakukan video edens yaitu PF ortopedi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam, selamat pagi dok. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Robin. Baik Bapak Robin, izinkan saya memperkenalkan diri Bapak ya. Perkenalkan, saya Dr. Dea sedang bertugas di Klinik Pasundan pada pagi hari ini. Bapak, saya izin memeriksa Bapak sesuai dengan keluhan yang Bapak rasakan ya Pak ya. Baik Pak, saya pertama untuk menanyakan identitas Bapak terlebih dahulu, boleh? Boleh dok. Dengan Bapak Robin, alamatnya kalau boleh tahu di mana Pak? Di Jatinegara. Dan Kendari. Pekerjaannya saat ini apa Pak? Ya, di Karyawan. Oke. Bapak saya pastikan Bapak laki-laki ya Pak ya? Baik. Untuk tanggal lahir Bapak di mana Pak? Tanggal lahir? 21 Februari 2005. Baik. Baik Pak, untuk keluhan saat ini Bapak merasakan apa ya Pak? Sakit dok di bagian kaki. Oh baik, di kaki bagian lutut kanan ya Pak ya? Ya. Oh baik, kalau boleh tahu itu sudah berlangsung berapa lama Pak merasakan sakitnya? Sudah sebulan dok. Oh sudah 1 bulan. Bapak sebelumnya apakah pernah berobat? Belum dok. Oh, belum. Kemudian kan Bapak tadi bilang sakit lututnya di sebelah kanan. Apakah Bapak kesini naik motor? Iya dok. Oh baik ya, berarti Bapak sebelumnya pernah jatuh? Pernah dok. Oh baik, kapan jatuhnya Pak kalau boleh tahu? Sudah sebulan yang lalu dok. Sudah sebulan yang lalu. Bapak jatuhnya itu kondisinya seperti apa Pak kalau boleh tahu? Terduduk itu dok. Duduk ya Pak ya. Baik, jadi ada 2 ya Pak ya, sakit lutut dan juga jatuh sakit ya Pak ya. Oke, jadi di sini saya akan tanya terlebih dahulu tentang lututnya ya Pak ya. Jadi kerasanya seperti apa Pak? Sakit atau bagaimana lututnya? Sakit dok. Sakit. Baik, apakah ada sedikit kelemahan pada kakinya? Ada. Oh baik. Kemudian juga Bapak pernah sakit lutut sebelumnya di sebelah kanan? Pernah dok. Oke. Baik ya Pak ya. Jadi sakit lututnya itu kemudian ada kekakuan ya Pak ya, sudah 1 bulan ya. Kemudian juga ada pembengkakan di lutut kanannya. Baik Bapak. Kemudian apakah ada sedikit istilah lain Pak? Istilah kelainan pada dari kaki Bapak? Bengkok gitu ya Pak ya? Iya dok. Oh, baik. Jadi Bapak di sini karena Bapak merasa sakit, jadi lama-lama terjadi kelemahan pada kaki Bapak. Nah, akhirnya waktu jalan mungkin adanya ketidakstabilan pada kaki Bapak ya Pak ya. Kemudian karena Bapak jatuh juga tadi ada sedikit baal atau mati rasa di kakinya. Lalu Bapak sebelumnya apakah sudah berobat? Belum dok. Belum ya Pak ya? Oh, baik. Oleh karena itu nanti Bapak saya akan periksa di ortopedia Pak ya. Apakah Bapak sebelumnya bersedia? Bersedia dok. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan Pak? Tidak ada dok. Baik Pak. Lalu di sini saya akan melakukan cuci tangan 6 langkah menurut WHO. Pertama kita buka terlebih dahulu, cek ketersediaan air. Jika sudah, kita bilas. Tuangkan sabun. Gosok telapak tangan, punggung tangan dan jari-jari, sela-sela jari, tangan mengunci, batasi ibu jari, mengucuk, dan jika sudah, bilas dan tutup keran. Lalu kita keringkan menggunakan tisu kering. Habis ini kita akan menggunakan sarung tangan yang steril. Lalu selanjutnya saya akan melakukan pemakaian sarung tangan steril. Lalu kita perhatikan cara berjalan pasien dan postur tubuh saat pasien berjalan. Lalu di sini kita akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital pada pasien. Jadi kita akan mengecek nadinya, lalu tekanan darahnya, laju pernapasan, dan juga suhu. Yang dimana untuk tekanan darah pasien itu normal, nadinya juga normal, untuk laju pernapasannya dan suhunya juga normal. Lalu kita akan melakukan pemeriksaan regio spesifik, yang dimana kita akan meminta pasien untuk berbaring. Nah, sebelumnya Bapak apakah sudah nyaman posisi baringnya? Sudah dok.
Baik, lalu kita akan melihat look atau inspeksi. Jadi untuk kulitnya kita mengecek apakah ada kebiruan, apakah ada luka, jaringan parut, dan juga perubahan warna lain. Nah, untuk bentuknya kita juga bisa melihat apakah ada bengkak, yang dimana bengkak itu terlokalisir atau tidak, atau benjolan, atau kita temukan terdapat massa. Dan juga kita akan mengecek apakah ada muscle wasting atau kehilangan massa otot. Ini mana itu kita bisa melihat dengan membandingkan dengan sisi yang sebelahnya. Lalu selanjutnya saya akan melakukan palpasi atau feel yang di kulit Bapak. Jadi yang pertama kita akan mengecek apakah kulit Bapak ini dingin atau hangat, apakah dinginnya asimetris, dan juga apakah ada nyeri tekan. Nah, di mana kulit Bapak ini terasa dingin, di mana dinginnya itu adalah asimetris. Bapak punten, sebelumnya apakah nyeri ketika ditekan? Nyeri dok. Baik, yang dimana Bapak merasakan nyeri ketika ditekan. Selanjutnya saya akan outline tulang, yang dimana ada fruit length A, yang dimana kita akan lakukan pengukuran panjang dari axias hingga ke bagian atas medial malleolus, atau kita bisa menggunakan apparent length, itu yang bagian B. Umbiculus atau sigmoid processus ke bagian atas medial malleolus, yang dimana kita akan melakukan yang bagian A, pengukuran panjang. Nah, kaki kanan dan kiri tidak boleh lebih dari 1 cm. Jika lebih, maka terdapat perbedaan panjang anggota gerak bawah. Selanjutnya saya akan melakukan evolusi pada sendi. Lalu pada benjolan kita akan mengecek apakah ukurannya, batas, konsistensi, mobilitas, dan nyeri ketika ditekan. Nah, selanjutnya saya akan pemeriksaan pulpasi, yang dimana kita akan pulpasi di arteri tibialis posterior. Yang kedua di arteri dorsalis pedis. Nah, pada arteri dorsalis pedis pada 1/3 medial dari dorsal pedis. Untuk yang arteri tibialis posterior itu posterior dari medial malleolus. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan CRT atau capillary refill time, yang dimana kuku bapaknya itu normal, kurang dari 2 detik. Kalau pemajangannya itu adalah lebih dari 2 detik. Lalu di sini saya akan melakukan pemeriksaan sensasi dan bandingkan kedua sisi tubuh, yang dimana apakah ada terdapat sensi kasar dan halus, apakah terdapat sensi nyeri, dan juga sensasi suhu. Lalu saya akan meminta pasien untuk melakukan gerakan ROM, range of motion yang aktif. Bapak sebelumnya apakah terdapat keterbatasan dan nyeri pada sendi yang terganggu? Iya dok. Di mana Pak? Di bagian lutut. Oh, di bagian lutut. Berarti Bapak terdapat keterbatasan dan nyeri sendi pada di bagian lower limb, di bagian knee joint ya Pak ya. Jadi selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan gerakan ROM pada pasien. Nah, di mana pergerakan sendi dibantu gerak oleh saya sendiri. Bapak sebelumnya apakah terdapat keterbatasan dan nyeri pada sendi yang terganggu? Dapat dok. Baik, seperti yang bagian awal ya Pak ya, di bagian lower limb, di bagian knee joint. Bapak sebelumnya punten, apakah bisa digerakin bagian lutut Bapak? Punten ya Pak ya. Baik Pak ya. Selanjutnya saya akan melakukan tes khusus, yaitu adalah anterior drawer test, yang dimana kita akan posisikan lutut pasien pada sekitar 90 derajat fleksi. Nah, yang dimana saya akan berdiri di depan lutut pasien yang akan diuji. Lalu letakkan kedua tangan di sekitar lutut pasien. Jadi kita angkat tangan yang lebih dekat dengan pasien harus menahan bagian belakang betis pasien. Sedangkan tangan yang lebih jauh harus menempatkan tangan di bawah paha pasien. Lalu kita terapkan tekanan anterior ke arah depan secara perlahan pada bagian depan tibia pasien, menciptakan gerakan drawer ke depan. Lalu amati sejauh mana tibia dapat digeser ke depan tanpa hambatan. Nah, di mana hasilnya itu adalah normal, tidak ada pergerakan atau sedikit. Selanjutnya saya akan melakukan collateral ligament assessment atau lateral collateral ligament assessment. Itu adalah varus stress test, di mana kita akan pegang lutut pasien,
Jadi kita pertama instruksikan pasien untuk berbaring telentang di meja pemeriksaan atau tempat tidur dengan kedua kaki sedikit ditekuk di lutut, di mana kita akan berdiri di sisi lutut pasien yang akan diuji. Lalu posisikan lutut pasien pada sekitar 30 derajat fleksi, lalu pegang bagian proksimal atau atas dari pergelangan kaki dengan satu tangan, dengan tangan yang lain berikan tekanan varus ke arah dalam pada lutut pasien. Nah, lalu kita amati sejauh mana lutut dapat membengkok atau membuka ketika tekanan harus diterapkan. Nah, di mana ini hasilnya adalah positif, nyeri dan pergerakan yang berlebihan. Lalu saya akan melakukan medial collateral ligament assessment, sama halnya seperti yang sebelumnya, di mana kita akan menilai apakah normal, apakah positif, yang dimana hasilnya adalah positif, nyeri dan pergerakan yang berlebihan. Lalu selanjutnya saya akan melakukan apply compression test. Lalu saya instruksikan pasien untuk berbaring telungkup. Nah, jika sudah, lutut akan saya lakukan fleksi sekitar 90 derajat Celcius. Lalu letakkan tangan memeriksa di kaki untuk menjaga kaki tetap di tempat. Dengan tangan yang lain, terapkan tekanan aksial ke bawah lutut sambil memutar kaki pasien secara bergantian ke arah eksternal dan ke arah dalam yang internal. Lalu untuk hasilnya itu adalah gangguan pada meniskus, terdapat nyeri dan perbedaan gerakan atau geseran yang tidak normal. Saya akan melakukan Simon test atau torsion test, yang dimana ini adalah untuk menilai ruptur tendon Achilles. Lalu saya instruksikan pasien untuk berbaring telungkup atau berbaring miring dengan kaki yang akan diuji menggantung di tempat tidur. Punten Bapak boleh munduran dikit Kak, jadi kakinya bisa menggantung. Nah, jika sudah, remas bagian betis, nih otot gastrocnemius akan kontraksi dan gaya tarik selanjutnya disalurkan melalui tendon Achilles, yang dimana itu hasilnya ruptur tendon Achilles, tidak ada pergerakan karena hilangnya kontinuitas antara gastrocnemius dan kaki. Baiklah Bapak, alhamdulillah telah selesai Bapak ya pemeriksaannya, yang dimana kesimpulannya dapat saya simpulkan. Nanti saya akan menulis pada hasil rekam medis ya Pak ya. Nanti saya akan kasihkan kepada Bapak. Lalu untuk menyimpulkan diagnosisnya, Bapak saya diagnosis itu adalah ruptur meniskus. Baik Bapak, alhamdulillah telah selesai. Sampai sini ada yang ditanyakan Pak? Tidak ada dok. Baik Bapak, semoga lekas sembuh ya Bapak. Baik Bapak, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.